warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang logika simbolis. Yang pertama adalah pengertian logika simbolis. Logika simbolis adalah logika yang membahas tentang abstraksi simbolis yang menangkap pada ciri formal inferensi logis. Hal ini akan sangat berhubungan jika dibandingkan dengan hubungan simbol satu sama lain, seringnya menggunakan kalkulus matematika secara kompleks. Logika simbolis disebut juga sebagai logika matematika karena memanfaatkan metode matematik. Logika simbolis termasuk logika modern. Karena itu logika ini menggunakan teori himpunan sebagai pangkal dan bentuk penalarannya. Dua macam logika simbolis. Yang pertama adalah proporsional logic atau logika proporsional. Logika proporsional ini adalah sistem yang menyusun proposisi dengan menggabungkan proposisi atomik menggunakan hubungan logis. Sistem ini menentukan nilai kebenaran atau proposisi yaitu true atau false, namun tidak keduanya sekaligus. Logika predikat. Logika predikat adalah sistem yang memperluas logika proporsional dengan formula yang mengandung variabel secara terstruktur. Sistem ini membedakan objek dan subjek dalam proposisi serta dapat digeneralisasi untuk fungsi proposisi dengan banyak argumen. Berikutnya adalah sejarah logika simbolis. Logika simbolis dikembangkan oleh George Boole dan Augustus de Morgan. Boole memanfaatkan simbol-simbol dan analisis matematis, sedangkan de Morgan menyumbang pemikiran tentang relasi dan negasi. Karyanya menghasilkan De Morgan's Law atau hukum De Morgan. Ia juga membahas algebra of relation dalam bukunya yang berjudul Syllabus of a Proposed System of Logic pada tahun 1860. Tokoh lain adalah John Venn. Ia menyempurnakan analisis logis Boole dengan menciptakan diagram Venn, sebuah diagram lingkaran yang menggambarkan hubungan antara himpunan. Diagram ini digunakan untuk memeriksa validitas silogisme serta menggambarkan hubungan antara subjek dan predikat. Penjelasan berikutnya tentang contoh-contoh logika simbolis yang akan dijelaskan oleh Anugrah. Selanjutnya contoh logika simbolis ini ada 8 contoh. Yang pertama itu logika dalam debat politik atau argumen hukum, seperti contoh yang menggunakan simbol untuk mempresentasikan pernyataan dan hubungan logis antar argumen agar analisisnya lebih jelas dan terstruktur tanpa ambigu. Selanjutnya logika dalam analisis bahasa dan komunikasi. Logika simbolis ini membantu menghindari makna ganda dalam bahasa sehari-hari dengan mempresentasikan proposisi secara format, seperti contoh dalam iklan, komentar sosial, atau diskusi media massa. Selanjutnya, silogisme dalam filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Seperti contoh klasik, ini mempunyai mamalia yang menyusui, ya ikan paus adalah mamalia. Maka itu ikan paus itu menyusui, ya dapat ditulis secara simbolis dan digunakan untuk penalaran non-matematis. Selanjutnya dialektika, sebuah metode berpikir yang menggunakan logika simbolis untuk memahami proses pemikiran yang kompleks dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya yang bersifat matematis. Selanjutnya logika simbolis untuk pembelajaran, mengubah pernyataan verbal ke simbol matematika untuk memahami konsep. Selanjutnya logika simbolis dalam bentuk matematika ini digunakan untuk mendefinisikan konsep, menyusun bukti formal, dan menganalisis hubungan seperti teorema Pythagoras. Selanjutnya logika simbolis dalam bentuk filsafat ini menganalisis argumen, menentukan validitas, dan meneliti aspek penalaran kompleks dan logika model atau temporal. Yang terakhir, logika simbolis dalam jurnalistik untuk memvalidasi informasi dan menguji keakuratan pernyataan.
Selanjutnya, pentingnya logika simbolis. Dalam pentingnya logika simbolis ini membantu dalam membentuk pola berpikir yang rasional dan sistematis, yang terutama dalam bidang pemrograman komputer dan ilmu pengetahuan. Selain itu, logika ini memfokuskan pada penggunaan bahasa simbol untuk memahami dan menganalisis informasi secara formal dan objektif, sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah kompleks dan menghindari kekeliruan yang berpikir. Logika simbolis ini berfungsi sebagai alat analisis argumen dan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Logika simbolis ini ilmu yang mempelajari penyimpulan yang sah dan menggunakan simbol-simbol untuk menghindari makna ganda dalam bahasa sehari-hari, yang dikenal dengan kemampuan dalam memformulkan proses penalaran. Selanjutnya, logika simbolis itu mencakup dalam dua cabang utama. Yang pertama, logika proporsional dan logika predikat, yang masing-masing ini memiliki fokus pada proposisi dan variabel yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti George Boole dan Auguste de Morgan. Logika ini telah menjadi alat penting dalam berbagai bidang termasuk matematika, ilmu komputer, dan filsafat karena membantu dalam analisis argumen, mengembangkan pemikiran kritis, dan memecahkan masalah kompleks dengan cara yang sistematis dan jelas. Tapi logika simbolis ini berperan krusial dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan, logika simbolis ini cabang logika yang menggunakan simbol-simbol matematis untuk mempresentasikan proposisi dan hubungan logis secara formal yang menghindari ambiguitas bahasa alami. Seperti yang tokoh-tokoh itu yang disemburkan oleh Russell Wilson dan Principia Matematik. Logika ini berbagai dalam bentuk logika proporsional, analisis nilai kebenaran, dan logika predikat yang berarti penalaran dan variabel.